Evaluasi Akademik MOOC Latsar CPNS Part 3. 1. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan. 2. Suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik merupakan pengertian dari etika pelayanan publik. 3. Contoh alat akuntabilitas individu PNS pada birokrasi yaitu sasaran kerja pegawai. 4. Rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan merupakan contoh alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia pada aspek apa? Perencanaan strategis. 5. Akuntabilitas dimaknai dengan sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Hal ini merupakan pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif. 6. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi merupakan jenis akuntabilitas apa? Akuntabilitas vertikal. 7. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam kesetiaan rakyat kepada negara. 8. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. 9. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. 10. Dalam pemerintahan Indonesia dikenal adanya 3 lembaga yang mempunyai tugas berbeda-beda. Tidak dibedakan dengan nama Trias Politika. Titik inti dari politik Trias Politika besutan Van Deventer adalah pendidikan, pengairan, transmigrasi. 11. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila merupakan perwujudan dari sila ke 3, 4, 5. 12. Berdasarkan model inkremental pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah hasil penilaian dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik dilaksanakan. 13. Contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah the right man on the right job. 14. Public servant must be both moral philosophers and moral activities, which will require first an understanding of and belief in regime, values, and second, a sense of extensive benevolence for the people of the nation. Merupakan pernyataan terkait ASN sebagai pelayanan publik
dari Frederickson dan Hart. 15. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. 16. The discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation merupakan definisi etika yang dikembangkan oleh Weyrich dan Kuntz. 17. Salah satu asas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut, kecuali fokus pada capaian hasil, bukan pada proses. 18. Kekuasaan yang bersumber dari legitimasi etik merupakan landasan yang paling kuat berdasarkan alasan berikut ini. 1. Memiliki basis yang kuat bagi perilaku manusia, maka keabsahan penggunaan kekuasaan akan pasti terjamin jika sudah memenuhi kaidah-kaidah etis. 2. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. 3. Etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja. Manakah keterangan yang benar? Satu, dua, dan tiga benar. 19. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali pemborosan sumber daya. 20. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai berikut, kecuali mengoptimalkan sumber daya. 21. Inovasi penting dalam membangun mutu layanan publik karena inovasi dapat memberikan layanan yang cepat, murah, dan lebih baik. 22. Hal yang diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya adalah efisiensi. 23. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan. 24. Motivasi internal yang muncul dari dalam diri pegawai saat bekerja sama bersumber dari kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, dan kebutuhan. 25. Salah satu upaya untuk mengenali modaliti seseorang adalah melalui pergerakan bola mata. Gerakan bola mata ada yang ke atas, ke bawah, dan rata kiri dan kanan. Pergerakan bola mata ke atas menunjukkan modaliti visual atau penglihatan. 26. Peran tunas integritas untuk membangun sistem integritas atau lingkungan yang dapat membuat semakin banyak orang yang berintegritas, antara lain melalui cara-cara berikut, kecuali melalui peningkatan besaran gaji dan tunjangan. 27.
Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Aspek-aspek tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali koruptor menggoda saat melakukan pekerjaan pada jam kerja di kantor. 28. Dengan menyadari sepenuh hati dampak korupsi, seseorang diharapkan menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi karena akan kehancuran. 29. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability? Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik. Terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layanan publiknya masih jelek dan tingkat korupsinya masih tinggi. 30. Harga-harga infrastruktur akan jauh lebih tinggi. Inilah salah satu dampak dari korupsi. Hal ini dikemukakan oleh Golden dan PC. 31. Dalam proses pengadaan PPPK terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut, kecuali PPPK dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. 32. Rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi disebut dengan Sistem Informasi ASN. 33. Yang bukan termasuk jabatan pimpinan tinggi dalam PNS yaitu jabatan pimpinan tinggi muda. 34. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas non-diskriminatif, yaitu penyelenggaraan manajemen ASN. KASN tidak membedakan perlakuan gender, suku, agama, ras, dan golongan. 35. Berikut ini merupakan aturan terkait dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS, kecuali tetap dapat diberikan kepada PNS yang diberhentikan secara tidak hormat. 36. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, antara lain karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. 37. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan mengikuti beberapa aturan seperti berikut, antara lain jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. 38.
Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon. 39. Ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem diperkenalkan pertama kali oleh tokoh politik Tony Blair. 40. Pendekatan Whole of Government di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management. 41. Di Australia, WOG dimotori oleh Australia Public Service. Dalam laporannya berjudul Connecting Government. 42. Kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama dan mencangkup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan adalah prinsip-prinsip WOG. 43. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat secara kontinu, mulai dari partai, parsial atau soft, sampai dengan full atau penuh adalah sebagai berikut. Koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. 44. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali portal masing-masing kementerian dan lembaga. 45. Manakah yang termasuk barang publik? Udara bersih. 46. Berikut adalah karakteristik dari barang atau jasa publik yang murni, kecuali cara konsumsi yang non-kolektif. 47. Pada paradigma apakah yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik? New Public Management. 48. Apakah yang dimaksud dengan barang atau jasa publik? Barang atau jasa yang memiliki rivalitas yang rendah. 49. Manakah yang merupakan ciri-ciri dari pelayanan privat? Sumber pembiayaannya adalah kekayaan negara yang dipisahkan, hasil user free. 50. Berikut adalah ciri-ciri sektor non-profit, kecuali sektor ini lebih tergantung kepada klien untuk mendapatkan sumber daya finansialnya. Part 3 selesai, silakan lanjut ke part 4.